Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang babus sabar, bab tentang kesabaran. Sebelumnya di bab ini kita telah membahas ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana kebiasaan beliau setiap memulai bab di kitab beliau ini, beliau akan menyebutkan ayat-ayat terlebih dahulu yang membicarakan tentang bab tersebut, kemudian beliau akan menyebutkan hadis-hadis tentang bab tersebut. Kita masuk pada hadis pertama di babus sabar, bab tentang sabar. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur yaitu kebersihan, kesucian, itu adalah setengah dari iman. Yang namanya tuhur di sini atau taharah di sini, suci, baik suci tersebut secara maknawi atau secara hissi, secara indrawi. Jadi taharah di sini bisa bermakna taharah hissiyah atau taharah maknawiyah. Yang paling utama adalah taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah yaitu kesucian secara maknawi, maksudnya adalah bersih dan suci seseorang, bersih dan sucinya seseorang dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan. Ini makna dari taharah maknawiyah. Adapun taharah hissiyah, suci secara indrawi, maksudnya adalah sebagaimana yang disebutkan di kitab-kitab fikih, yaitu irtifa'ul hadath atau raf'ul hadath wa zawalul khabath, yaitu mengangkat hadath dan hilangnya najis. Ya, ini definisi yang sederhana dari taharah di dalam kitab fikih. Itu taharah atau suci secara indrawi. Tapi tadi kita katakan taharah yang dimaksud juga bisa bermakna taharah maknawiyah, yaitu suci secara maknawi, maksudnya adalah kebersihan dan kesucian seseorang dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dan kebid'ahan. Ini lebih penting tentunya, sama-sama penting, akan tetapi taharah maknawiyah itu yang lebih penting. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu setengah dari iman. Maknanya adalah kebersihan atau taharah, kebersihan dan kesucian dengan dua makna yang tadi itu adalah setengah keimanan. Mengapa demikian? Para ulama berusaha menggali hikmah dan menjelaskan mengapa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa, menyebutkan bahwa kebersihan dan kesucian itu adalah setengah dari iman. Para ulama menjelaskan bahwa yakni alasannya adalah karena iman itu ada dua, takhliyah dan tahliyah. Iman itu ada takhliyah, yaitu membersihkan dari setiap hal-hal yang Allah murkai, dan tahliyah pakai ha. Yang pertama tadi pakai kha, yang kedua pakai ha. Tahliyah yakni berhias dengan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi yang namanya keimanan itu, seluruh cabang-cabang keimanan itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar ini, at-takhliyah wa tahliyah. Ya. Jadi seluruh kategori keimanan, cabang-cabang keimanan yang jumlahnya 70 sekian atau 60 sekian cabang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'laha kalimatu la ilaha illallah, cabang yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, cabang yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari salah satu cabang dari keimanan.
Jadi seluruh cabang-cabang keimanan tersebut bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar, at-takhliyah wa tahliyah, yaitu menghindari sesuatu yang Allah murkai, kemudian berhias diri dengan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, melakukan sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Nah, karena taharah, karena kebersihan dan kesucian, itu berarti apa? Menghindari sesuatu yang Allah murkai atau sesuatu yang Allah tidak cintai. Maka taharah itu adalah takhliyah, sehingga dia berarti setengah dari keimanan. Ya, ini penjelasan para ulama, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maksudnya adalah kalimat zikir alhamdulillah itu nanti ketika ditimbang di akhirat, ditimbang di mizan, dia akan memenuhi timbangan tersebut. Cuma kalimat zikir alhamdulillah. Tetapi tentunya para ulama telah menjelaskan bahwa zikir itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling utama adalah ketika seseorang itu berzikir dengan hatinya dan dengan lisannya, digabungkan dua-duanya, sehingga ketika seseorang berzikir alhamdulillah, hatinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna dari alhamdulillah, dan lisannya mengucapkan lafaz alhamdulillah. Ini berarti dia menggabungkan antara zikir hati dengan zikir lisan. Ini tingkatan paling tertinggi, tingkatan paling utama dari zikir. Tingkatan berikutnya, tingkatan kedua adalah berzikir dengan hati saja. Zikrul qalb. Zikirnya dengan hati saja, tapi lisannya tidak mengucapkan apa-apa. Seperti ketika seseorang dia mengingat tentang kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya terbersit betapa mulianya, betapa agungnya, betapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ciptaan yang indah ini. Nah, misalkan lisannya tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya terbersit demikian. Ini namanya zikrul qalb, zikir hati. Zikir hati. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang lebih utama lagi adalah ketika zikir hati dibarengi dengan lisannya juga berzikir alhamdulillah. Ya, atau kalimat zikir yang lain. Ini cuma alhamdulillah, cuma contoh saja ya. Kemudian tingkatan ketiga adalah yaitu zikir lisan saja. Lisannya berzikir alhamdulillah, tetapi hatinya kemana-mana. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah sambil nyapa orang gitu ya. Tapi lisannya berzikir. Habis sholat berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. sambil komunikasi sama orang, tapi lisannya tetap berzikir sambil ngitung. Ya, 33 kali misalkan. Maka yang berzikir cuma lisannya. Hatinya tidak meresapi, tidak menghadirkan makna dari kalimat zikir yang dia ucapkan. Ini tingkatan terendah. Ya, ini tingkatan terendah. Jadi tingkatan minimal dari zikir itu adalah cuma lisannya saja yang berzikir, tapi hatinya tidak berzikir. Tingkatan di atasnya adalah hatinya saja yang berzikir, tapi lisannya tidak. Dan tingkatan yang paling utama, tingkatan yang paling tinggi adalah hatinya berzikir dan lisannya berzikir. Sebagian orang kemudian khawatir kalau kita mengatakan bahwa zikir itu boleh dengan hati saja, ini apa bedanya dengan kalamun nafsi? Sebuah konsep yang ada di Asy'ariyah, ini konsep menyimpang, mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kalamun nafsi. Yaitu kalamun nafsi kalau manusia, kalamun nafsi itu apa? Sesuatu yang dibicarakan oleh hati kita. Ya, ketika kita mengatakan atau membayangkan makna sesuatu di hati kita, tapi kita tidak mengucapkannya, masih terbersit di hati kita, itu namanya
kalamun nafsi. Itu kalau kalamun nafsi manusia gitu ya. Nah, Asy'ariyah mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan kalamullah yang sebelumnya, sebelum Al-Qur'an seperti Zabur, Taurat, Injil dan kalamullah yang lain seperti kun gitu ya. Itu semuanya adalah kalamun nafsi. Semuanya adalah kalamun nafsi. Ini kata Asy'ariyah, ini adalah pemahaman menyimpang, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Sehingga Al-Qur'an itu adalah kalamun nafsi. Kalam Allah tapi kalamun nafsi. Ada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diejawantahkan dalam bahasa Arab dia jadi Al-Qur'an. Ketika kalamun nafsi dari Allah itu diwujudkan dalam bahasa Arab dia jadi Al-Qur'an. Kalau diwujudkan ke bahasa Ibrani dia jadi Taurat. Kalau diwujudkan jadi bahasa Suryani dia jadi Injil. Ini pemahamannya Asy'ariyah, ini pemahaman menyimpang. Maka kita katakan, sebagian orang khawatir kalau kita mengatakan bahwa zikir itu bisa dengan hati saja, maka ini khawatirnya ini adalah kalamun nafsi. Apa bedanya dengan kalamun nafsi yang dimiliki oleh Asy'ariyah? Maka kita katakan berbeda antara babul kalam dengan babul zikir. Beda antara bab kalam dengan bab zikir. Ketika seseorang itu terbersit sebuah kalimat tapi cuma di hatinya saja, apakah kita bisa mengatakan bahwa dia telah mengatakannya? Tidak. Betul tidak? Kalimat yang ada di hatinya nggak bisa kita nisbatkan kepada dia. Secara syariat juga, ya kalau cuma terbersit di hati, anak pengen ini misalkan, maka belum dikenai dosa. Kalau belum dia lakukan, itu tidak bisa dinisbatkan sebagai kalam dia. Kalau cuma ada di hatinya, betul tidak? Ini bab kalam, bab berbicara. Yang namanya bicara, yang namanya pembicaraan, yang namanya perkataan itu kalau sudah diucapkan, qaul. Tapi zikir beda babnya dengan bab kalam. Zikir itu mengingat. Terjemahan sederhananya, terjemahan ringkasnya dalam bahasa Indonesia, mengingat. Betul tidak? Bukan berkata-kata. Jadi berbeda antara babul zikir dengan babul kalam. Sehingga nanti misalkan para ulama di kitab fikih, misalkan di masalah fikih, nanti ada hubungannya dengan masalah ini. Misalkan seseorang di toilet bersin. Ketika bersin kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tersebut itu masuk bab zikir, bukan bab kalam. Sehingga boleh bagi kita ketika di toilet untuk mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Karena itu masuk bab zikir. Seperti misalkan kita di toilet kemudian orang azan. Kita di toilet sedang buang hajat misalkan, atau sekedar di dalam toilet saja. Sekedar di dalam toilet saja, kita tidak boleh menyebut, makruh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita mendengar azan dari luar. Maka menjawab azan itu masuk bab zikir. Sehingga boleh bagi kita untuk menjawab azan dalam hati ketika kita di dalam toilet. Karena ini masuk bab zikir. Tapi kalau kita di dalam toilet, kemudian ada orang mengucapkan salam ke kita, sebagaimana ketika ada orang mengucapkan salam ke kita, wajib untuk kita menjawabnya, betul? Wajib. Tapi kemudian kita dalam toilet, menjawab salam itu masuk dalam bab kalam, bukan bab zikir. Menjawab salam itu termasuk bab kalam, sehingga tidak boleh kita jawab salam dengan hati, walaupun dalam hati. Itu bedanya. Ya, sehingga nanti ada konsekuensinya di masalah fikih. Jadi beda antara bab kalam dengan bab zikir. Jadi menjawab salam itu termasuk kalam, sehingga nggak boleh dalam hati kalau di toilet. Sedangkan misalkan bersin, mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjawab azan, itu termasuk bab zikir. Boleh untuk kita berzikir dalam hati. Atau kalaupun tidak ada alasan sama sekali, kita cuma ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa rugi di dalam toilet, kita nggak bisa mengucapkan dengan lafaz, dengan lisan, zikrul lisan tidak boleh. Tapi kita tidak mau lalai hati kita, merasa rugi kalau kita kemudian tidak berzikir, tidak mengisi waktu kita dengan berzikir kepada Allah. Kita dalam toilet, apa yang kita lakukan? Boleh berzikir di dalam
hati. Zikir dengan hati maksudnya. Zikrul qalb, berarti level yang kedua tadi kan. Nah ini kata para ulama, ketika kita berada di toilet, selama kita tidak berlama-lama di situ, maksimalnya kita cuma bisa zikrul qalb tingkatan kedua. Tingkatan pertama apa tadi? Tingkatan zikir pertama, zikrul qalb sama zikrul lisan. Tapi kan kita nggak bisa zikrul lisan di dalam toilet, betul tidak? Maksimalnya kita cuma tingkatan kedua, yaitu zikrul qalb saja. Maka selama kita tidak berlama-lama di toilet, secukupnya sesuai dengan kebutuhan hajat kita, maka tingkatan kedua itulah tingkatan yang paling utama bagi kita pada saat itu. Ya. Sehingga yang tadi kita sebutkan itu hukum asal. Tingkatan pertama zikrul qalb sama zikrul lisan, tingkatan kedua zikrul qalb saja, tingkatan ketiga zikrul lisan saja. Itu hukum asal. Nanti ada pengecualian-pengecualian kasus khusus. Nah, contohnya ini, ketika seseorang di dalam toilet, selama dia tidak berlama-lama di toilet. Jadi zikir alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla' ma bainas samawati wal ard. Sedangkan ucapan zikir subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, yakni memenuhi seluruh alam semesta ini. Tamla'ani aw tamla', ini adalah keraguan dari perawi, apakah Nabi Muhammad SAW mensabdakan tamla'ani atau tamla'u? Ya, yakni dhamirnya mufrad atau mutsanna, tetapi maknanya secara makna sama saja. Nah, subhanallah maknanya adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang itu adalah kecacatan, kita menafikan itu, kita mengingkari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah maha suci dari itu semua. Itu makna dari subhanallah. Sedangkan makna dari alhamdulillah maknanya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah. Sehingga ketika kalimat zikir subhanallah dan alhamdulillah digabung, maka itu berarti kita mengingkari, menafikan sifat-sifat yang buruk dari Allah, dan kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini masuk tahliyah dan tahliyah juga. Tahliyah yaitu mengingkari sifat-sifat, menafikan sifat-sifat yang buruk dari Allah. Tahliyah yaitu kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Salat adalah cahaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, salat adalah cahaya. Ini cahaya yang akan menjadi petunjuk bagi orang tersebut di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, adalah bukti dari keimanannya. Karena secara tabiat manusia, seseorang itu cinta kepada harta, suka kepada harta. Ketika kemudian dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tandanya adalah dia memiliki sesuatu yang lebih dia cintai daripada hartanya tersebut, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah bukti keimanannya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, was-shadaqatu burhan, was-sabru diyaun. Sedangkan sabar adalah cahaya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menggunakan lafaz yang berbeda. Salat tadi disebut nur, sedangkan sabar disebut diya. Secara bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan cahaya, tetapi secara bahasa Arab, dan kalau kita melihat kepada dalil yang lain, antara nur dengan diya ini maknanya berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu diya dan menjadikan bulan itu nur. Jadi cahaya dari matahari itu disebut diya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cahaya dari bulan itu disebut nur. Makanya para ulama kemudian beristihad, berusaha mengambil hikmah, berusaha menafsirkan apa bedanya antara diya dengan nur. Para ulama mengatakan bahwa diya itu adalah cahaya yang disertai dengan panas. Cahaya tidak hanya terang tapi juga ada panasnya. Sedangkan nur cuma terangnya saja, tidak ada panasnya. Makanya di sini disebut sabar adalah diya karena
sabar itu selain dia adalah cahaya yang menerangi, tapi dia disertai dengan panas. Ada beban, ada kesulitan, makanya bersabar kita. Sabar itu susah. Diisyaratkan oleh Nabi SAW di sini. Disebutkan sabar adalah dia, sabar adalah cahaya. Berapa menit lagi? Isya, azan. 10 menit. Jadi itu mengapa di sini, ya ini diantara hikmah yang digali oleh para ulama, itu mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sabar itu adalah dia. Karena selain dia adalah cahaya yang bisa menerangi seseorang, memberikan dia petunjuk, ketika dia bersabar, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Makanya setiap kondisi yang disertai dengan sabar itu ini adalah pintu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar yang kita maksud di sini mencakup 3 kategori sabar yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar untuk menjauhi keharaman, dan sabar untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3-tiganya itu adalah dia. 3-tiganya itu adalah cahaya yang menerangi, yang memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi juga panas. Menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Kemudian menjauhi keharaman butuh kesabaran. Kemudian menerima ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala juga butuh. Ini ada kesulitan di situ. Makanya di sini disebutkan sabar itu adalah dia, sabar itu adalah cahaya. Ya, jadi itu mengapa kemudian di sini dibedakan antara salat dengan sabar, sama-sama cahaya yang menerangi, tapi salat disebut nur, sedangkan sabar disebut dia. Wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu, hujjah bagimu, maksudnya adalah Al-Qur'an akan menolong kita. Yakni Al-Qur'an akan bersaksi nanti di akhirat bahwa kita selama di dunia kita mempelajari Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah kalau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya dan tentunya merenungkan maknanya. Itu tujuan utama dari Al-Quran, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tilawah saja, tapi tidak dipahami maknanya. Nah, bagaimana cara memahami maknanya? Ya, kajian seperti ini cara diantara cara untuk kita memahami kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu makna dari hujjatun laka, hujjah untukmu. Yani Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita, menolong kita. Atau hujjatun alaik, hujjah atasmu. Yani Al-Quran akan bersaksi bahwa kita ternyata selama di dunia, padahal kita bisa saja mempelajari Al-Quran, tapi ternyata kita tidak mempelajarinya. Bisa saja kita duduk di kajian, datang kajian, tapi kita tidak menghadiri. Bisa saja kita merenungkan makna-makna dari Al-Quran, mempelajari tafsirnya atau minimalnya, mempelajari maknanya. Tapi ternyata Al-Quran, mushaf kita cuma dipajang di rak, lama-lama berdebu, lama-lama berjamur. Ini hujjatun laka au alaik, hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Tidak ada kemungkinan ketiga antara dua kondisi ini. Antara Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang menolong kita atau hujjah yang akan memberatkan kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kemungkinan yang pertama yaitu hujjatun lana, hujjah untuk kita semua. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, kullun nas yaghdu. Setiap orang itu mengawali harinya di waktu pagi. Mengawali aktivitasnya di waktu pagi. Faba'i'un nafsahu. Kemudian dia menjual dirinya, seolah-olah ketika dia beraktivitas dalam setiap harinya, dia seolah-olah sedang membeli dirinya, menebus, mungkin terjemahan yang lebih enak, menebus dirinya atau membeli dirinya.
Tapi membeli di sini, menebus dirinya ini, apakah akan membawa keselamatan atau tidak? Famu'tikuha au mubikuha. Apakah dia beli kemudian dia gunakan itu dirinya tersebut, aktivitasnya tersebut untuk membebaskan dirinya dari azab Allah? Mu'tikuha i'taq, yakni membebaskan, seperti membebaskan budak. Apakah setelah dia beraktivitas dalam setiap harinya, apakah dia membebaskan dirinya dari azab Allah nanti? Au mubikuha, atau justru membuat dia celaka? Mubikuha au baqa, yakni mencelakakan, ahlaka. Mubik, yakni muhlik. Apakah dia membebaskan dirinya setelah dia beraktivitas dalam setiap harinya tersebut, membebaskan dirinya dari azab Allah, dari murka Allah, atau justru dia malah justru menjerumuskan dirinya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala? Ini setiap orang antara dua kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan ketiga. Sama seperti sebelumnya, tidak ada kemungkinan ketiga. Antara seseorang itu mu'tik atau mubik. Antara dia membebaskan dirinya sendiri dengan aktivitasnya itu, ya, dirinya seolah tawanan gitu ya, dengan amalannya setiap harinya, apakah dia bebaskan dirinya dari azab Allah nanti dan murka Allah Subhanahu wa taala, atau dengan aktivitasnya itu justru malah membuat dirinya itu semakin terjerumus? Maka ini cuma ada dua kemungkinan. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan di sini ya dua kategori manusia. Sama seperti sebelumnya, dua kategori manusia terkait apakah Al-Quran menjadi hujjah untuknya atau hujjah atasnya. Sekarang manusia tersebut amalannya setiap harinya, kullun nas yaghdu. Ini isyarat bahwa, ya, ini isyarat untuk pengkategorian yang sebelumnya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Kalau kita mikir itu, kalimat itu seolah mungkin kita nggak punya kontrol terhadap hal itu. Apakah Al-Quran akan jadi hujjah untuk kita atau hujjah atas kita? Mungkin kita nggak punya kontrol. Mungkin orang akan berpikir demikian. Makanya Nabi Muhammad SAW kemudian menegaskan, kullun nas yaghdu. Setiap orang itu mengawali harinya, kemudian dia beramal. Nah, dia yang menentukan. Apakah dia akan membebaskan dirinya dari azab Allah sehingga nanti Al-Quran akan menjadi hujjah untuknya, atau dia justru menjerumuskan dirinya ke dalam azab Allah, ke dalam murka Allah, sehingga nanti Al-Quran menjadi hujjah atasnya. Jadi penyebutan kategori yang kedua ini itu untuk menegaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua kategori tersebut, itu tergantung amalannya. Ya, tergantung amalannya. Kalau cuma mendengar kalimat Al-Quran hujjatun laka au alaik, Al-Quran adalah hujjah untukmu atau atasmu, mungkin orang berpikir itu kan nanti di akhirat. Itu mungkin anak nggak punya kontrol terhadap hal tersebut. Itu mungkin yakni bagaimana nanti gitu ya di akhirat. Itu nanti di akhirat, bukan suatu yang ada di dunia sekarang. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat. Ini kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu mengawali harinya masing-masing. Mengawali setiap harinya. Itu berarti apa? Terjadi di dunia ini. Yang kita lakukan sekarang ini. Ya, sekarang ini setiap harinya. Kita antara dua kategori ini. Makanya kita harus introspeksi. Antara kita di kategori, apakah kita di kategori yang pertama atau kategori yang kedua? Setiap harinya kita harus introspeksi. Ya, maka ini adalah hadis pertama di babus sabar. Inti dari hadis ini sesuai dengan kaitannya dengan bab, yaitu menyebutkan bahwa wasabar diaun, sabar adalah cahaya. Tapi cahaya di sini cahaya yang disertai dengan panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu adalah diya, ini cahaya dan juga panas, sedangkan bulan itu nur. Sedangkan bulan itu cahaya saja. Nah, sebagian orang boleh saja kemudian mengambil inspirasi dari ayat tersebut. Oh, ini isyarat bahwa bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan itu cuma memantulkan cahaya dari matahari. Nah, sehingga itu isyarat bahwa cahaya dari matahari sama cahaya dari bulan itu beda karakter. Boleh saja kemudian orang mengambil inspirasi saintifik, inspirasi sains dari ayat dari Al-Quran. Tetapi ingat, Al-Quran bukan kitab sains.
Tujuan utama Al-Quran bukan untuk menjelaskan tentang sains, walaupun bisa jadi nanti kita bisa mengambil inspirasi atau bisa jadi ada indikasi atau isyarat kepada sana, tapi itu bukan tujuan utama dari Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab hidayah, petunjuk supaya kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Adapun perkara dunia, sains itu kan masuk ilmu dunia, perkara dunia sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi tentunya wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudian apa-apa yang ada di alam semesta ini, sains itu tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta adalah ciptaan dari Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada pertentangan. Ya, sehingga tidak akan ada pertentangan. Sehingga bisa saja dan memang ada beberapa ayat, beberapa hadis yang itu memberikan isyarat kepada sains. Tetapi yang salah adalah takalluf dalam bab ini. Takalluf, berlebih-lebihan. Sehingga orang itu seolah-olah ketika berbicara sains, dia salah satu sumber utamanya adalah kita harus ambil inspirasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seolah-olah salah satu tugasnya, fungsinya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai untuk menjelaskan tentang sains. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Ini namanya takalluf. Kalau tanpa takalluf, ya ini memang, ayat ini memang seperti tentang ayat tentang fase-fase embrio dan ayat dan hadis tentang itu. Nah, itu kan jelas isyarat. Bisa kita katakan ini berbicara tentang itu. Tapi kalau misalkan itu ngawur, ini malah bikin malu kaum muslim, bikin malu Islam. Seperti misalkan tentang waktu di dunia dengan waktu di akhirat berbeda. Kemudian, ini teori relativitas Einstein sudah disebutkan di Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Padahal ini ngawur. Teori relativitas Einstein itu berbicara tentang relativitas waktu antara sesama masih di dunia. Kalau yang disebutkan di Al-Quran kan antara alam dunia dengan alam yang bukan dunia, begitu ya, alam gaib, kita tidak tahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah beda. Yang dibicarakan Einstein itu masih level dunia ini masih. Itu bukan perkara gaib. Bisa kita eksperimenkan, bisa itu sudah teruji di lab. Asalkan ada partikel yang gerakannya cepat mendekati kecepatan cahaya seperti di Switzerland, lab LHC yang besar itu, maka adanya relativitas waktu. Itu ilmu dunia. Di Al-Quran itu perkara gaib. Kan nggak bisa kita kemudian mengatakan itu teorinya Einstein sudah disebutkan di. Itu malah bikin malu orang-orang kaum muslimin, bikin malu Islam. Itu malah menjadi bahan ejekannya orang-orang ateis. Ini lihat kaum muslimin ternyata membicarakan sainsnya kok abal-abal seperti ini. Malah bikin malu. Padahal harusnya yang mengajarkan keilmiahan pertama kali, yang paling ilmiah siapa? Harusnya kaum muslimin. Yang paling ilmiah, yang paling mengajarkan keilmiahan pertama kali harusnya kaum muslimin. Karena Islam adalah agama yang ilmiah. Mengajarkan bahwa setiap hal harus ada hujahnya. Betul? Naam. Nah, kalau memang dalam masalah tersebut hujahnya adalah memang murni eksperimen, ya sudah, eksperimen. Nggak usah dikait-kaitkan dengan ayat dan hadis. Kalau itu maksa. Kalau nggak maksa ya nggak apa-apa. Memang ayatnya berbicara tentang embrio. Nah, kita nggak maksa. Tapi kalau maksa-maksain misalkan, ya maka ini adalah kesalahan. Seperti misalkan berbicara tentang mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian laut merah terbelah, kemudian orang berusaha untuk begini begitu. Takalluf. Akhirnya ditertawakan orang. Ya, jadi ini kaitannya dengan masalah ilmu tafsir. Kaitannya dengan masalah metode tafsir, usulut tafsir. Ini bukan metode tafsir yang benar. Ya, sehingga ini tidak ilmiah. Dilihat dari sisi ilmu tafsir, ilmu usulut tafsir, ini tidak ilmiah, yang takalluf tadi. Dilihat dari sisi sains juga ngawur. Mau dilihat dari sudut pandang ilmu dunia ngawur, mau dilihat dari sudut pandang ilmu Islam juga tidak ilmiah, yakni ngawur juga. Sehingga tidak boleh dibiasakan kaum muslimin seperti ini. Taib.
Demikian bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.